Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada yang rindu sama Aep, sama Kavi, sama Pasren juga ya. Hilang ya, semua mereka hilang begitu. Ini ada apa ini ya? Tapi sebenarnya walaupun mereka sudah hilang di telan bumi, masih mudah-mudahan sih masih ada begitu ya. Kalaupun hilang sekarang semeton ya, dari kuasa hukumnya 78 orang ini masih memberikan kesempatan ya untuk memberi maaf gitu kalau Aep sama Kavi sama Pasren ini mau meminta maaf sebelum putusan dari MA ini keluar ya. Ada masih waktu ya, dan kuasa hukum dari 78 orang ini akan memberikan ruang maaf lah untuk mereka. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia Bapak Jutek ya, dalam salah satu diskusi yang dilakukan oleh Bapak Jutek. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia Pak Jutek sebagai kuasa tim penasihat hukum PK 7 terpidana seumur hidup. Nah, akhir-akhir ini ada perkembangan yang sangat luar biasa. Yang pertama, Pak Otto Hasibuan, Profesor Otto, telah dipanggil oleh Presiden Prabowo dan diberikan tugas untuk membenahi hukum. Dan kebetulan Pak Otto adalah sebagai kuasa hukum tentang PK kasus 7 terpidana seumur hidup. Saran-saran Pak Jutek bagaimana ini untuk para polisi yang sudah disebut-sebut yang melakukan penyiksaan terhadap para terpidana seumur hidup tadi. Silakan Pak Jutek. Baik, Pak Leona, tentu pertama kami bersyukur ya ketua tim hukum ya, DPN Pradi, Profesor Dr. Otto Hasibuan ya, SHMM, 2 hari lalu diundang oleh Presiden terpilih Pak Prabowo ke kediamannya. Ya, tentu untuk membantu beliau di kabinetnya. Hari ini beliau sedang mengikuti acara pembekalan di Hambalang. Di Hambalang. Tentu kami sebagai tim, saya dengan Bang Ruli Panggabean sebagai koordinator tim ya di lapangan yang dipercayakan oleh Pak Otto yang sudah bekerja selama ini bersama dengan teman-teman 115 orang tim hukum. Ya, tentu kami sangat bangga ya dengan pencapaian yang diraih oleh Pak Otto Hasibuan. Terlepas bahwa apapun yang akan dilakukan, kami berharap khususnya kepada penegakan hukum kepada 7 terpidana ya. Kalau ditanya bagaimana sikap kami, saya pikir bahwa peninjauan kembali prosesnya sudah selesai dan sekarang ini sudah dikirim ke Mahkamah Agung dan tentunya ini kami hanya tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Agung, tentu kami berharap ya, kalau ditanyakan bagaimana sikap kami terhadap orang-orang yang disebutkan ya di dalam persidangan ya, ada beberapa orang ya. Saya berpikir dalam hukum kita ini ada celah untuk pemaaf yang namanya restoratif justice. Saya berpikir belum terlambat. Sepanjang belum keputusan ini PK ini diumumkan, saya selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana kasus Eki dan Vina di Cirebon tersebut, kami menghimbau lah ya, untuk demi kebenaran, kalau saat ini sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung ingin bertobat dan ingin menyampaikan satu kebenaran ya, tentu kami akan mempertimbang untuk menempuh jalur restoratif justice tadi. Jadi itu ya, itu ada dikasih kesempatan tuh ya untuk ruang untuk maaf sebenarnya ya, memberikan maaf lah. Dan ini saya rasa langkah yang baik ya yang harus dilakukan, yaitu si Aep, si Pasren dan si Kavi begitu ya. Ini sebelum keputusan keluar dari MA. Dan saya yakin juga, dan saya rasa masyarakat Indonesia akan percaya dan yakin ya begitu hasil MA nanti adalah membebaskan yang 78 orang ini gitu. Kembali juga diingatkan ya bahwa ingat ya bahwa Profesor Otto itu kan sudah bagian dari, sekarang menjadi bagian dari pemerintah begitu ya.
yang bagaimana dalam pemilihan menteri maupun pendamping menteri oleh Bapak Prabowo ya tidak serta-merta ya tidak mempertimbangkan yang lain begitu. Jelas bahwa beliau mempertimbangkan juga dalam menentukan dan memilih orang yang masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo gitu. Nah, termasuk Pak Oto masuk dalam itu begitu. Artinya bahwa apa yang dilakukan Pak Oto ini selama ini memang hal yang benar begitu. Ya, hal ya gimana beliau dalam perjalanannya selalu bagaimana hukum itu tegak begitu, keadilan itu tegak begitu. Ya, jadi saran dan ini dari sekian banyak video saya juga ini saran juga untuk kembali untuk yang Kavi, Pasren dan Aep ini begitu ya. Karena bagaimanapun juga ending dari cerita ini nanti ya ini firasat saya ya bahwa kalian akan ditumbalkan begitu, kalian akan ditumbalkan dengan ini gitu, daripada dia rusak lebih baik Anda ditumbalkan begitu dalam kasus ini begitu ya. Tapi sebelum itu terjadi ini kan sudah diberikan ruang maaf ini untuk dari tim Peradi, dan saya yakin juga dari keluarga korban ini akan mau memaafkan lah. Dan sekali lagi ya, sebelum itu terjadi ya, sebelum putusan dari MA ini keluar, bertobatlah ya, ingat bertobat ya. Kita lanjutin sebentar. Pak Jutek bisa jadi mediatornya pertemuan antara polisi dan keluarga klien Pak Jutek. Saya tidak bicara secara institusi ya. Ya. Karena dalam hal ini kepolisian secara institusi tidak ada yang perlu disalahkan. Ya. Karena kami yakini secara institusi tidak terlibat dan tidak bersalah dalam hal ini. Ya. Ini oknum polisi, Ya. polisi ya yang ada tahun 2016 yang lalu. Tentu sekali lagi oknum tersebut ya sekali lagi bila mana menyadari dengan fakta persidangan PK yang kemarin ya dan ingin menyatakan kebenarannya saat ini sebelum peninjauan kembali itu putus dan diumumkan. Sekali lagi sebagai penasihat hukum tentu saya akan menyarankan klien kami untuk menempuh RJ ya. Tapi kalau itu sudah berjalan, kami sudah membuat LP nih di Barreskrim ya terhadap 3 LP ya. Kalau makin lama makin ke depan, kalau ini apalagi kalau nanti sampai putusan ataupun katakan ini menjelang putusan belum ada lagi ini ya, tentu ya bagaimanapun klien kami ini kan sudah 8 tahun ada di dalam LP, di dalam penjara ya. Masa depan mereka ada yang 2 minggu lagi waktu tahun 2016 lalu mau menikah gagal nggak jadi, calon istrinya sudah menikah dan sudah punya anak lagi. Dari ini tentu sesuatu yang menyedihkan ya. Masa depan mereka saat ini terbuang 8 tahun dalam penjara. Saya nggak tahu ya, ini baru kami akan menyarankan ya kalau maupun mau menemukan RJ ya. Tapi saya bisa yakinkan mereka mereka tuh kalau saat ini membantu untuk mengungkap kebenaran itu menjadi poin. Tapi kalau tidak ya maka tertutup menurut saya pintu RJ buat kami, maka kami akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Nah, jadi saya ingatkan kembali ya, laporan untuk kalian kan sudah ada tuh, kalian lah gitu kan. Ini laporan udah masuk nih ya, udah masuk. Saya berkeyakinan ya bahwa apa yang diharapkan oleh kita semua masyarakat Indonesia maupun keluarga korban ini seperti itu akan terjadi ya. Saya punya keyakinan seperti itu begitu ya. Karena apa, pertimbangan yang nanti akan dijalankan oleh MA ini kan begitu lengkap begitu ya. Karena saksi-saksi yang dihadirkan kemarin itu begitu lengkap, begitu sinkron, begitu masuk akal begitu ya, kalau dibandingkan dengan apa yang menjadi putusan dulu begitu, yang begitu banyak kejanggalan, begitu banyak hal yang tidak masuk akal begitu yang terjadi di situ ya. Jadi boleh dong ya kalau saya pribadi berkeyakinan bahwa 70 laporan ini akan bebas. Sedangkan itu kan laporan dari sekarang kan kalau kita pinjam bahasanya dari pihak Ono kemarin, ini serangan balik yang akan kami lakukan begitu ya, yang akan mereka lakukan begitu ya untuk anda begitu ya. Jadi sebenarnya sebelum itu terjadi masih ada ruang maaf lah yang disediakan begitu untuk kalian.
Dan kembali lagi saya ingatkan juga seperti yang sudah saya sampaikan di video saya berikut kemarin ya, untuk Saib, untuk si Dede, untuk si Pasren ya. Sebenarnya sih kami sudah tidak butuh kalian lagi begitu ya. Tapi sebenarnya kami kasihan kepada Anda semua yang akan nantinya akan dijadikan tumbal begitu ya untuk dalam kasus ini begitu ya. Jadi sebelum terlambat sebenarnya minta maaf lebih baik begitu ya. Begitu ya. Kita lanjutin sebentar. Ya, demikian himbauan dari Pak Jutek Bongso. Sebelum terlambat, ada pintu terbuka untuk menempuh RJ ya. Untuk meminta maaf. Saya kira sebelum terlambat. Yang kedua, Pak Jutek mungkin bisa kalau putusannya ini keyakinan kita adalah semua dikabulkan PK kita, lalu kepada nasib polisi yang pertama kali membuat berita acara BAP di atas kecelakaan tadi yang menyatakan bahwa itu laka lantas dan dihukum, dan bagaimana Pak Jutek, apakah bersedia untuk memulihkan nama baik, membantu mereka ini supaya dipulihkan kembali nama baiknya dan harkat martabatnya? Tentu ya, karena sebagian kan mereka ini kami monitor itu sudah ada yang pensiun Ya. dan masih ada yang aktif. Ya, kami tahu nama-namanya. Ya. Kami sudah monitor. Ya, sebagian ada yang sudah pensiun dan yang sudah masih aktif ya. Tentu kalau ini diputus nanti, berarti secara hukum kan boleh dikatakan bahwa apa yang mereka dapatkan lakukan di tahun 2016 lalu kan betul. Ya. Padahal mereka dihukum atas apa yang mereka lakukan di 2016 lalu. Dihukum atas kebenaran. Ya, secara disiplin. Sekali lagi, saya pikir pastilah secara hukum tentu harus dipulihkan hak dan martabat mereka. Ya, kalau itu ya diputus oleh Mahkamah Agung nanti, PK-nya dikabulkan bahwa itu adalah bukan pembunuhan tetapi itu adalah kecelakaan. Oke, terima kasih Bang Jutek, semoga sukses. Jadi begitu Semeton ya. Begitu ya. Jadi sekali lagi memang, dan kembali lagi saya ingatkan nih ya, mudah-mudahan sih selalu saya berharap ya, yang menjadi temannya Aep, yang menjadi temannya Kavi, yang menjadi temannya si Pasren ya, mudah-mudahan sih di-share ke dia begitu. Ini hanya untuk menyadarkan kalian saja begitu ya. Sekali lagi memang Bapak Otto, Profesor Otto ya sudah dipanggil, sekali lagi saya ingetin, dipanggil oleh Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo begitu. Sebagai apa, sekali lagi mustahil Bapak Otto dipanggil sebagai menteri atau wakil menteri kelautan, itu mustahil ya, atau menteri pertanian juga mustahil terjadi. Pasti ya sekitaran dari hukum begitu ya. Kemudian saya dengar ini akan mendampingi Bapak Yusril Iza Mahendra tuh ya. Gitu. Jadi harapan besar kami, harapan besar dari keluarga, harapan besar dari netizen, 78 orang ini ya Insya Allah nih akan bebas begitu. Sedangkan laporan untuk kalian itu udah masuk tuh ke Barreskrim tuh, udah masuk tuh. Jadi sebenarnya kalau kalian jujur sekarang itu kemungkinan akan meringankan hukumannya nanti ya. Kalaupun mengakui sekarang ada dua keuntungan ya. Pertama, tidak ditumbalkan, dan kedua hukumannya ringan begitu ya. Tapi kalau dengan kekeh dengan apa yang menjadi prinsipmu sekarang ini ya, hukumanmu akan lama dan kemungkinan akan ditumbalkan begitu loh. Ya coba difikirkan lah ya, dipikirkan matang-matang ya. Pintu atau ruang maaf masih terbuka dari 78 orang ini gitu ya. Tapi dari video sebetulnya selalu pesan jangan coba termakan waktu, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakhir fatal. Jadi segitu aja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.